Merawat sebuah kendaraan bermotor yang memang sudah tidak diproduksi lagi memanglah sangat mengasihkan. Keseruan yang didapat dalam mencari part atau suku cadang yang sudah tidak diproduksi lagi. Namun dibalik itu semua ada suatu harga yang tidak bisa dibeli dengan materi. Yaitulah rasa satu jiwa terhadap kendaraan kita. Saya Irdian, don't go anywhere, tetap stay tune. Is it so hard to let you go? You go. Halo Colpers, balik lagi sama gue Irdian di channel All Car Lovers. Di sini ada Om Canggi nih, langsung kita kupas saja chemistry dia dengan mobil lah. Oke. Irdian Mas. Oke Mas. Langsung kita kupas aja nih Mas ya. Gimana dengan lo dengan mobil lo nih? Oke. Bukan Dulu kali ya. Oh iya. Ya santai Kak. Ya santai. Oke. Gini Mas, gue mau nanya nih Mas. Untuk kegiatan lu sehari-hari ini lagi sibuk apa? Oke, kebetulan gua salah satu karyawan atau pegawai lah di salah satu kementerian. Dan memang untuk sehari-hari memang gua daily full kerja dari Senin sampai Jumat. Ya mostly seperti itu. Oke Mas, boleh diceritakan nih histori lu dengan mobil lu dan kapan awal lu punya nih, biar channel teman-teman channel kita tuh pada tahu gitu. Jadi kurang lebih gua itu punya mobil ini udah mungkin sekitar 8-10 tahun. Oh, udah lama juga ya? Udah lama. Sebelum mobil ini gua pakai mobil buatan anak bangsa, Timor. Anak bangsa dong. Selama gue kuliah, gue beres kuliah, gue jual yang lama, mobil yang ini. Dan memang kebetulan ya maksudnya nggak diniatin juga buat ngambil mobil ini, cuma memang kebetulan gue dapat mobil Mitsubishi Galant V6 ini tahun 96. Ya banyak lah hal-hal yang gue kira cukup berkesan sama mobil ini. Cinta mungkin ya Mas? Lebih kepada ya mungkin cinta kali ya, mungkin ya. Istri kalah nih cintanya. Ya beda tipis lah. Jangan kalah istri. Punya mobil. Ada istrinya di sini. Beda tipis lah. Beda tipis. Terus. Ini ada lagi Mas. Udah banyak yang kita nanya-nanya ke kita gitu. Oh ya, kenapa suka mobil ini dan kenapa milih merek ini? Oke. Kenapa nggak milih merek lain gitu, kan mobil di Indonesia banyak. Oke. Seperti yang tadi gue bilang, memang nggak ada ya hal khusus atau kenapa. Jadi memang kebetulan gue lagi cari mobil, terus gue dapet mobil ini. Dan mungkin bisa dibilang kondisi pada saat itu belum seperti ini. Jadi biasalah anak kuliah pakai mobil apa segala macam, dan memang pada saat itu gue belum ada budget untuk dandan dikit lah gitu kan. Dandanin makeup dikit ya. Iya, jadi baru kesampaian gue permak mobil ini, gue custom lah gitu. Jadi di tahun 2014 dan itu memang mungkin banyak bisa dibilang ya yang namanya spare part mobil Mitsubishi Galant ini tuh susah atau gimana gitu. Cuma alhamdulillah gue dapet dan harganya pun bersaing. Jadi
mostly masih worth it banget lah. Worth it ya. Pertahankan sampai saat ini. Gitu. Oke. Lanjut pertanyaan kita nih Mas ya. Oke. Udah lagi Mas. Untuk maintenance dan spare partnya bisa di-share gak di sini? Susah gak sih spare partnya dan rewel gak? Oke. Banyak mindset tentang Mitsubishi Galant itu spare partnya tadi benar susah. Terus Karena kan mobil lama ya. benar. Terus rewel sih itu tergantung kita ya, tergantung pemakaian, tergantung perawatan dan cara bawa mobil Iya. kita sendiri gitu. Jadi selama gua make mobil ini dulu mungkin susah ya karena memang gue belum ketemu siapa yang mesti gue temuin, kemana mesti gue cari spare part apa segala macam. Cuma dengan berjalannya waktu alhamdulillah juga gue ketemu sama teman-teman yang bisa bantu. Terus gue gabung juga di komunitas dan banyak informasi yang gue dapat di di kondisi tersebut gitu kan. Nah kalau kita berbicara harga kita balik lagi relatif karena untuk mobil tahun 96 bisa dibilang harganya mungkin kalau kita berbicara part-part yang khusus itu memang bisa dibilang hampir sama lah sama mobil baru. Cuma yang gue suka dari mobil ini adalah rata-rata spare partnya itu masih asli Jepang. Masih asli Jepang ya. Dan sedikit imitasinya, walaupun ada imitasi pun juga nggak terlalu buruk lah kualitasnya. Jadi istilahnya pada saat lu ganti spare part tersebut itu masih bisa lu pakai mobil itu kurang lebih ya 4-5 tahun tuh masih good lah, masih bagus good, ya. Good condition banget gitu. Oke Mas, ini kita biar nyantai kita ngerokok dulu aja. Kita bakar rokok dulu Mas, biar santai. Jangan terlalu tegang. Tegang bahaya. Untuk mobil ini Mas, modifikasinya udah Mas terapkan di mobil ini mungkin di sektor mesin, kaki-kaki, body kit dan pilihan warna. Udah apa aja tuh? Untuk mobil Mas ini. Mungkin kayaknya kan udah lumayan lah. Jadi sebenarnya mungkin gue dulu sempat jadi orang yang salah jalan dalam artian gimana tuh Mas? Gue juga bingung salah jalan. Dalam artian memodifikasi itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ya ganti velg, ceperin apa segala macam dan sebenarnya kalau pendapat gue pribadi itu lebih menyusahkan. Mungkin kalau dari look itu memang bagus, tapi kalau misalnya dari kegunaan dengan gua pakai mobil ini nggak hanya dalam kota, luar kota apa segala macam. Jadi gue lebih berpikir untuk ya seperti ini. Jadi membuat kondisi ini mobil ini tuh standar, full standar OM. Ya. Kenapa? Karena pertama itu lebih nyaman. Yang kedua juga tidak terlalu membebani keseluruhan mobil. Dalam artian kan kalau misal kita pakai modifikasi segala macaman itu menambah bobot mobil dan itu memang menurut gua pribadi itu sangat-sangat nggak nyaman gitu. Terus juga nggak ada sih sebenarnya overall nggak ada yang gua tambah-tambahin, nggak ada yang gua kurang-kurangin. Jadi paling yang agak bukan agak susah ya, agak jarang gitu. Jadi gua ngambil velg standar untuk mobil ini ring 15. Memang sebenarnya ini bukan peruntukannya buat Galant Lele sendiri, ini untuk Galant Hiu. Nah memang pada saat kemarin itu gua ngambil full dop semua ini udah ada full, cuma memang mungkin hilang di jalan namanya tua gitu kan. Nah terus paling gua pada saat kemarin gua masuk bengkel dan segala macam sempet gua turun mesin apa segala macam sampai cat gua full cat seperti ini dan gue sempat lihat gitu loh. Jadi ada satu foto lah dalam artian kok konsep mobil ini tuh bagus gitu loh. Jadi gue ngambil konsep mobil itu dari tipe Mitsubishi Galant Sport. Nah jadi memang nggak masuk di Indonesia dan konsepnya pun gue lihat ya sesuai lah dengan tipikal enak gua, ya dilihatnya gitu loh. Jadi gue ambil konsep dari situ, gue coba buat two-tone dengan warna atas biru standarnya dia dan bawahnya warna silver. Terus gue tambahin wing belakang juga
Jadi mungkin hampir sama ya, cuma memang dari sisi mesin apa segala macam pasti ada perbedaan gitu loh. Dan dengan custom seperti ini, gue masih ngerasa mau gue bawa kemanapun, mau kondisi apapun, dalam artian gue harus pakai dalam kota atau luar kota atau dalam tol sendiri, gue ngerasain karena merasa tuh mobil tuh gue aman, safe kan. Overall dari pertanyaan saya nih Mas, Mas kan udah sejiwa banget dengan mobil nih, dan apakah akan terus dirawat dan dijaga mobil ini Mas? Oh, kayak kan udah mantep banget nih. Okay. Kalau dibilang sejiwa sih mungkin iya, karena hampir selama ini tuh gue pengen mobil ini tuh terlihat standar, terlihat nggak aneh-aneh segala macam, dan gue masih nyaman pakai mobil ini walaupun mobil tua dan bisa dibilang umurnya lebih dari 20 tahun mungkin lebih ya, 20 tahun. tapi karena memang gue tetap ngejaga, ngerawat, terus servis segala macam, Rutin servis segala macam, dan apa namanya ya mungkin gue akan pakai selama gue bisa pakai ini mobil gitu, karena bisa dibilang mobil ini udah nemenin gue dari pas beres gue kuliah segala macam sampai dengan saat ini, gue top lah pokoknya. Mobil kan udah bagus nih Mas. Okay. Apakah ada kira-kira buat jual nih Mas? Itu pertanyaan mungkin yang sering gue dapet dari beberapa orang. Berat sih pertanyaan. Ya. Karena udah cinta, karena udah gimana lo udah ngerawat mobil, apalagi nemenin Mas dari kuliah loh. Benar. Dia nggak sampai saat ini. Ya itu tadi banyak sih pertanyaan yang gue ketemu orang apa segala macam, Mas mobil ini dijual nggak Mas apa segala macam. Kalau dibilang pengen dijual itu opsi terakhir. Paling gue nambah gitu loh, gue nak beli mobil atau gue ada rencana buat ngambil mobil Galen juga, atau memang sebenarnya sampai dengan sekarang gue masih mimpi lah istilahnya, gue pengen punya Galen Hiu tipe yang VR4 itu yang twin turbo yang seri terakhirnya dia, dan untuk saat ini harganya masih luar biasa tinggi gitu kan, jadi gue masih mikir. Cuma kalau untuk dijual itu udah option terakhir, dan sebisa mungkin gue ngejaga mobil ini dan gue rawat sampai istilahnya oke, gue cukup lah gitu. Oke, paling gitu. Oke. Oke guys, kita udah tahu jawaban dari Mas Canggi dengan mobilnya ini. Mas Canggi, makasih banyak udah datang ke sini dan mau interview sama gua nih buat di channel ini Mas Canggi. Makasih banyak. Kita ingetin ya buat mereka semua nih nonton, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Oke. Gua Irdian dan gua Canggi. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.